Poyo, podcastnya You. Halo teman-teman IOC, kembali bersama dengan gua Timmy. Dan teman-teman pasti tahu sekarang kita waktunya apa. Ya, kita lagi Poyo, podcastnya You. Nah teman-teman, mungkin kalian ada melihat suatu hal yang berbeda ya. Karena biasanya kan gue sendirian nih. Kali ini ada partnernya. Nah, keren banget ya partnernya ya. Yoi dong. Nah teman-teman, hari ini bersyukur makanya di sini ada partner. Nah mungkin supaya kenal juga sama partnernya boleh nih, silakan kenalan dulu. Ayo partner saya. Oke, halo teman-teman EOC. Aku mungkin bergabung part of EOC juga. Ya. Ya udah sih itu aja sih kayaknya. Nama. Oh iya nama. Gimana nama? Nama dong. Nama aku siapa Kezia gitu. Aurelia. Oke. Namanya Kesya. Terus saat ini komunitasnya berarti di EOC juga. Di IOC juga gitu ya teman-teman ya. Jadi makanya hari ini gua nggak have fun sendirian, nanti have funnya bareng Kesya bersama dengan para speaker yang sudah kita hubungi. Nah teman-teman, hari ini ada satu tema khusus yang memang sebenarnya tema ini akan gimana ya Kesya ngomongnya ya? Sulit ya Kes? Berat sih kata aku Berat sih. nih, menurut gua sih berat ya teman-teman ya. Karena itu kita butuh orang-orang yang bisa diajak ngomong. Karena saya takut sesat gitu ya. Betul. Teman-teman, hari ini kita akan bicara soal LGBT. Teng-neng-neng. Iya. Soalnya nggak ada editornya. Suara manual. Iya, teman-teman, hari ini kita akan bahas soal LGBT. Jadi makanya kita bersyukur banget punya para speaker yang sudah menemani kita saat ini. Nah, langsung saja aku mau kenalkan speakernya. Oke. Ya, silakan. Jadi ini adalah speaker kita. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu nih. Siapa dulu nih? Yang ini, yang udah dong, yang paling cantik dulu deh. Bingung Weh. kan? Kita udah cantik loh. Oh ya ternyata. Yang ya boleh. Yang Silakan. mudahan deh ya, yang mudahan ya. Iya, silakan. Hai. Di Nama sini, saya Vivi ya, Vivi Gopur. Kalau ngetopnya di sini ya. Pelayanan udah jelas lah ya di GKBJ Sawanhudi sebagai pembina Glory Generation. Woish. Dengan AKA itu komisi remaja ya. Yeah. Lalu juga megang komisi wanita dewasa muda WICC. Lalu megang bidang persekutuan di sini. Okay. Nah, ini nih para penanya ini biasa memanggil diriku dengan Mami. Yeah. So next mereka akan terus dengan kata Mami ya. Yeah. Nah hari ini ada juga satu lagi yang tuaan, silakan yang tuaan. Oke, yang tuaan ya. Iya yang tuaan. Oke, jadi aku Charlotte, biasanya dipanggil Ote. Kebetulan ada di YOC juga nih, sama-sama aku Timmy sama Kesya juga. Yeah. Saat ini sih baru lulus dari sekolah kedokteran, jadi baru lulus jadi dokter. Terus kebetulan lagi magang di Departemen Psikiatri gitu. Departemen Psikiatri. Tuh. Cocok banget sama tema kita Cocok hari kan? ini. Nah, makanya teman-teman, saya pastikan hari ini kita tidak akan memberikan kesesatan, ya, tidak akan memberikan kesesatan. Berharap ya. Berharap dong, ya. Karena kita sudah ada bersama dengan pakar-pakarnya gitu. Jadi Pakar teman-teman, sih enggak. pakar sih enggak ya. Ini Semoga pakar nggak juga kok. kesesatan sih. Pakar kalau- bertanya ya. Pakar katanya, ya. Jadi teman-teman tetap stay tune dengan beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan. Jadi mari kita mulai teman-teman. Nah, untuk Mami dan juga Ote, aku akan mulai dengan stigma yang sedang lagi keren-kerennya ada di masyarakat saat ini. I am born this way. Buat beberapa teman LGBT, mereka sering ngomong hal seperti inilah. I'm born this way. Nah, mereka tuh ngerasa sedari kecil itu memang sudah punya kecenderungan tuh yang berbeda dibandingin manusia pada umumnya gitu. Nah, Manusia pada umumnya. iya manusia pada umumnya kan tertarik sama lawan jenis. Oke. Kalau kita kan belajarnya seperti itu ya. Iya. Iya, tertarik sama lawan jenis. Tapi buat teman-teman yang LGBT juga sebenarnya ngerasa ya saya tidak seumum itu. I am born this way. Saya punya kecenderungan yang lain. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin dari sisi yang paling gampang deh ya. Sebenarnya apakah hal ini memang benar adanya omongan seperti itu? Karena kan kita kan maksudnya sebagai anak Tuhan percayanya ya Tuhan tuh menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Dan jelas-jelas dari awal serupa dan segambar dengan Allah itu ada namanya tuh laki-laki perempuan. Adam dan Hawa.
bukannya Adam dan Adam. ataupun Hawa dan Hawa gitu kan. Nah, mungkin kita mulai dari situ dulu deh. Gimana menurut Mami gitu? Ya, silakan. Tadi Timi bilang kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Yes, gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah. Banyak juga yang nanya, emang Allah kita itu laki? Nah, Pertanyaan menarik. ayolah. Oke, Gimana, oke. ayo? Sebenarnya kalau kenapa saya Kenapa ditanya kita ini? ya? Gawat ini. Sekarang kan supaya kita bisa diskusi Iya, enak ya, coba. Yang setahu aku ya guys, memang dari awal tuh memang tidak pernah ada tertulis di Alkitab itu memang gender dari Allah sendiri ya. Cuma memang secara role and position yang kita tahu itu Allah itu menamakan diri sebagai Bapa gitu. Jadi makanya kita punya notabene memang cukup dekat Allah. Maksudnya kita melihat posisi Allah itu dari posisi prianya. Gitu. Makanya karena ada Status role dan perannya ya. Status dan perannya ada, kita sebutnya tuh ada bapak di sana. Iya. Jadi kita mengenal seperti itu. Tapi sebenarnya literally tidak ada tulisan yang teks yang berbicara soal gender Tuhan itu tuh sebenarnya apa gitu. Ya gitu sih. Gitu ya. Secara teks nggak Iya, ada. secara teks nggak ada. Tapi di dalam peran, status dan peran jelas ya dinyatakan itu. Lalu tadi Timi juga bilang bahwa kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ya kan? Dan Allah menciptakan laki-laki lalu perempuan. Ya. Laki-laki dan perempuan jelas nggak jadinya? Jelas banget. Jelas banget ya. Iya. Berarti itu jelas bicara tentang gender. Ya. Betul dong? Ya. Laki-laki dan perempuan. Kenapa nggak diciptain laki sama laki? Karena tugasnya ada ininya kan? Ada amanat ya kan? Oh iya. Beranak cuculah. Betul. Iya. Dan bertambah banyak. Dan Jadikanlah bertambah banyak. kuasailah itu dan bla 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 bla. Kita sudah ya kan? tahu. Nah, laki perempuan beranak cuculah, ya kan? Artinya nggak bisa satu gender, karena ini dokter nih ya, Ya. Di sebelah Mami ada dokter, Ya. jelas lah ya. Secara apa genital ya, beda ya, laki perempuan ya, beda. Alat reproduksinya semua berbeda, baru bisa terjadi pembuahan dan lain-lain. Artinya dari awal kita diciptakan untuk menikah dengan lawan jenis. Laki-laki akan meninggalkan orang tuanya lalu bersatu dengan istrinya. Ya kan? Wanita akan dipersatukan dengan laki-laki. Ya. Nggak ada dibilang suami menikah dengan suami, istri menikah dengan istri, nggak ada, ya kan? Nah sekarang jelas ya, sekarang garis tegasnya ada. Ya. Prinsipnya udah ada. Prinsipnya jelas ada. Tetapi kembali lagi, kenapa sekarang isu ini ya sepertinya begitu mendunia dan dunia sepertinya menyetujui akan hal ini, ya kan? Menyetujui akan hal ini. Lalu salah nggak sih pola pikir mereka? Sebagian orang menganggap ini nggak salah karena bicara tentang human right, hak asasi manusia. Betul. Sebagian orang melihat bahwa ya ini salah banget, ya kan? Norma agama nggak mengajarkan akan hal ini, gitu ya. Tetapi kok sekarang banyak gereja khususnya melegalkan pernikahan-pernikahan yang ada. Negara melegalkan hal ini gitu ya. Kenapa bisa begitu? Ya kan? Nah, ini sebuah pertanyaan yang jika dijawab dengan pendapat tunggal, maka akan jadi banyak perdebatan. Tetapi jika dijawab dengan berbagai sudut pandang, itu pun akan jadi polemik. Karena setiap orang akan membenarkan apa yang dianggap benar oleh diri dia.
Ya. Ya. Jadi setiap orang tuh kayak punya Stand-nya sendiri. stand, ya, Nah, stand, ya. jadi dia berdiri di state-nya dia, ya kan? Lalu dia bicara tentang ini. Kalau aku nggak mau begini, aku begini. Terus apa yang terjadi? Banyak kan perdebatan yang terjadi. Lalu yang tadi Timi tanyakan, benar apa salah? Iya. Iya kan? Iya. Kalau kayak begitu benar, yang mana yang benar, yang mana yang salah, Iya. gitu. Mari kita menjawab dulu ya. Ya. Apa yang sekarang jadi lagi trending banget. I'm born This way. this way. Ya. Kalau menurut Bu Dokter, itu satu statement yang gimana ya? Kenapa gue jadi yang nanya ya? Emang Semi ini host, jadi penanya, semi ini host. bukan jadi speaker loh. Nanya ke semua orang gitu. Ya. Gimana nih menurut Iya. kalau misalnya dari pandangan dunia kedokteran sendiri soal LGBT? Sebenarnya kayak mungkin ada pandangan apa nggak sih otot kayak gitu? Oke, mungkin Iya. kita bisa mulai dulu kalau misalnya Kotimi tadi nanyanya I'm born this way, Iya, apakah betul. seorang terlahir seperti itu atau kayak gimana gitu ya. Kalau misalnya dari ilmu psikiatri sendiri, kita ngelihat manusia itu ada 3 aspek. Bio, psiko, dan sosial. Bio, psiko, dan sosial. Betul, Oke. ada 3 aspek ini. Nah, kalau waktu kita bikin diagnosis di psikiatri juga ada istilah namanya multi-axial diagnosis. Jadi kita lihat banyak aksis dalam kehidupan seseorang. Nah, oke. termasuk dalam aksis-aksis tersebut adalah sisi-sisi bio, psiko, dan sosial ini. Jadi kalau misalnya menjawab pertanyaan apakah benar atau salah, biasanya kalau di kedokteran kita bilang ya salah itu adalah sebuah penyakit gitu, mungkin kayak gitu ya istilah mudahnya ya. Dulu memang LGBT itu ada tuh di list diagnosis. Ada di list Ada diagnosis? dulu. Oke. Dulu. Tapi seiring perkembangan zaman dan lain-lain, dan kita juga melihat ilmu dari sisi biopsikososialnya manusia ini, kita diagnosis itu lama-lama udah nggak ada nih sekarang. Oh ya? Menarik. Iya betul. Nah, ini Jadi kalau sekarang kita lihat di buku Diagnostic Statistic Manualnya, namanya DSM, sekarang udah sampai DSM 5. Iya. Dulu terakhir kali itu ada, itu di DSM 2. Oke. Jadi udah berapa DSM, Iya, iya. ini nggak ada, istilahnya homosexuality itu bukan masuk ke dalam sebuah diagnosis. Dalam tanda kutip bukan masalah lagi berarti ya? Nah, tapi nggak sampai di situ Oh, aja oke. sih kok. Gimana Jadi tuh? kalau LGBT itu kan termasuk di situ ada lesbian, gay, bisexual, transgender, Yes. terus bisa ada Q, Q plus, bahkan ada plusnya bahkan sekarang. makin banyak gitu Iya, ya iya, istilahnya. Jadi itu quite broad gitu sebenarnya istilahnya. Cuman kalau kita ngomong soal homosexuality sendiri, itu nggak ada di diagnosis. Namun ada satu diagnostic manual namanya ICD. Sekarang udah 11, tapi dari ICD-10 itu udah ada juga. Jadi yang kita anggap masalah itu kalau seseorang tidak nyaman dengan orientasi seksual dirinya sendiri. Jadi kayak misalnya seseorang, kok aku laki-laki, aku juga tertarik sama laki-laki, tapi kok itu tidak sesuai ya dengan nilai-nilai di diriku sendiri. Nah, itu kan menjadi masalah kan di jiwanya dia sendiri, mungkin Iya. entah itu depresi, entah itu timbul kecemasan atau hal-hal lain seperti itu kan. Nah, itu ada tuh diagnosisnya, namanya ego dystonic sexual orientation. Tapi berarti Jadi kalau tidak laki-laki cocok. itu nggak Mau apa-apa. laki-laki, mau perempuan, apapun. Itu ya udah aman. Jadi kalau misalnya kita masuk ke diagnosis, kalau misalnya aku perempuan, terus aku suka sama perempuan, terus sama diriku sendiri, Aman, menurutku damai-damai aja tuh aku suka perempuan, itu bukan diagnosis. Oke, gitu. menarik ya. Tapi kalau menurut diriku sendiri, aduh ini masalah nih, gue jadi cemas, aduh kok gue kayak gini ya, harusnya gue nggak boleh gini nih, harus kayak gini. Wah itu kan jadi overthinking, jadi ini, jadi itu ada masalah. Itu baru kita sebut diagnosis. Ngeri. Kok ngeri ya? Gitu. Jadi pengen tanya nih Tim. Apa Jadi kalau itu jadi diagnosis, artinya itu problem. Betul. Kalau nggak didiagnos, dia nggak merasa sesuatu, artinya kan nggak ada diagnosisnya. Betul. Berarti nggak usah diapa-apain dong ya. Betul. Kalau menurut teori psikiatri seperti itu, karena kita tuh Oke. punya satu definition di mana mental disorders itu berarti yang disebut disorder berarti harus mengganggu fungsi hidup. Harus mengganggu fungsi hidup kita. Kalau itu tidak mengganggu fungsi hidup kita, maka itu nggak dianggap sebagai penyakit. Nggak ada keluhan gitu kan? Kalau nggak ada keluhan ngapain ke dokter gitu kan? Oh, Ceritanya. itu yang menjadi dasar mungkin ya. Jadi di DSM itu nggak ada ya.
dasarnya sih ya boleh baca lagi ya. Kebetulan masih anak magang gitu. Cuman intinya adalah kayak gitu. Jadi kalau kita gak ada masalah kan kita gak akan ke dokter kan. Iya, Pasti betul, gitu betul, dong. betul. Jadi kita acknowledge itu sebagai sexual orientation, orientasi. Artinya kayak kecenderungan kita untuk menaruh diri di sebuah tempat gitu lah ya. Orientasi kita. Jadi itu nggak tentu masalah, tergantung gimana dia clash atau enggak sama ego kita sendiri. Oke. Berarti WHO sendiri itu even udah oke gitu ya dengan hal itu dan bahkan memperjuangkan hak-hak buat manusia kayak gitu ya. Itu termasuk sih, cuman balik lagi ilmu kedokteran itu kan kita coba evidence based, science based. Iya, science based kan. Yang dianggap disorder adalah sesuatu yang mengganggu. Kalau tidak mengganggu, ya bukan disorder gitu. Terus ada lagi kalau soal transgender itu ada istilahnya, adanya gender dysphoria namanya. Oke. Jadi itu kayak orang-orang yang merasa kalau ini mungkin semua transgender pasti pernah mengalami hal ini ya. Karena kayak misalnya aku lahir perempuan, tapi kok di dalam diriku aku rasanya aku laki-laki ya. Gitu. Jadi gender itu ada assigned gender atau biological gender, ada gender yang ya kita rasa sendiri. Makanya kalau kita tes personality orang-orang, kita bakal ketemu ada yang, oh ini lebih feminin ya, oh ini lebih maskulin ya. Iya. Kenapa kayak gitu ya? Bisa jadi aku perempuan, tapi ternyata nilai maskulinitasnya lumayan tinggi gitu. Kan bisa jadi kan? Nah itu balik lagi itu jadi masalah sama ego kita sendiri kan. Kayak rasanya kok aku lebih cocok sama role-nya cowok ya, walaupun aku lahir cewek. Gitu. Itu kan jadi masalah tuh dalam berperan sebagai perempuan dengan yang kita tahu gitu. Ada masing-masing punya posisi, mungkin niche-nya masing-masing gitu ya. Gitu, jadi itu ada tuh namanya sexual dysphoria, gender dysphoria. Gender dysphoria. Gitu sih. Berarti sebenarnya ya kalau misalnya orang bilang dia memang gay, emang terlahir gay, itu memang bisa dibilang benar ya? Nah, mungkin kita bisa balik lagi ke yang tadi tuh, aspek biologi, psikologi, dan sosialnya. Oke. Gimana tuh? Gimana itu? Nah, jadi kan manusia ini misalnya punya 3 aspek ini nih. Jadi kita belajar Mungkin juga kalau ya. kita bilang born this way, aku sih imagine-nya itu lebih genetik ya. Coba kita lurusin nih pandangannya. Iya. Kalau misalnya lahir Iya, benar, seperti ini, berarti kan kayak ya udah dari bayi, nangis, sudah kayak gitu gitu benar. kan. Betul. Nah, seperti kita tahu kayak coding di komputer mungkin kayaknya lebih ngerti. Nah itu membuktikan kalau Anda pakar. Oh iya, Besok-besok ngomong coding. Iya, Tapi ngomong kita coding tahu bisa. kayak tubuh manusia itu juga ada semacam codingnya, sebenarnya Iya. DNA kita kan, Iya. DNA kita itu yang bikin kromosom ini terbentuk Iya, dan iya. genetik codingnya lah istilahnya gitu ya. Ini juga yang bikin hormon-hormon tuh rilis kan di badan kita. Betul. Nah bisa jadi seseorang lahir mungkin aja estrogennya lebih tinggi dibanding yang satu lagi, bisa jadi kan. Nah terus hormon estrogen itu kita kenalnya kayak ya udah jadi pertumbuhannya lebih kayak perempuan. Sedangkan Oke. kalau testosteron lebih identik dengan laki-laki, bukan berarti laki-laki sama perempuan nggak punya hormon dua-duanya ya, ada, cuman levelnya beda gitu. Nah, jadi sebenarnya ini kayak ngarahin soal balik lagi kayak ke desire ya. Anyway, pengen tahu juga sebenarnya, apakah itu kan sebenarnya kalau tadi yang disebutin sama Ote adalah lebih berbicara soal fungsional ya kita ngomong ya. Iya. Karena kan tadi kan ya saya anak IPA juga ya anyway guys. Jadi saya Iya, tahu dikit jadi juga gitu. kita Jadi kalau dulu ada namanya bahasa Orang gitu kita protein. pulang aja ya. Bahasa protein itu tuh bikin protein ya pokoknya ada sistem Betul, amino bentuk protein iya. akhirnya bikin fungsional secara keseluruhan. Iya. Nah, apakah ini sebenarnya dalam tanda kutip juga berpengaruh sama yang namanya desire itu? Jadi Nah, itu tuh. balik lagi ke yang tadi tuh kok, ada sisi biologi, psikologis, sama sosialnya. Jadi nggak stop di biologis ini doang. Oke. Jadi memang sebenarnya kayak cukup kompleks ya kalau Cukup kompleks. ngomong untuk assess yang itu ya Betul. soal bagaimana seseorang tuh kayak born this way atau enggak ternyata Iya. faktor bawahnya pondasinya tuh Betul. sedemikian. Bisa jadi ada masalah itu. Tapi kalau misalnya kita consider kayak gitu lagi, harusnya dulu waktu misalnya homosexuality masih masalah. Iya. Itu transgender masih masalah. Iya. Harusnya kalau misalnya level estrogen lebih tinggi, toh kita suntikin aja testosteron di cowok. Iya, langsung Harusnya balance dong, lagi. Harusnya balance lagi Iya. dong. Tapi kok kenyataannya kalau dicobain nggak kayak gitu ya? Nggak kayak gitu. Nah, Ya bisa ujung-ujungnya beda. bisa aja Nah, tapi kenapa itu tuh ya. kayak gitu ya? Nah, itulah sisi-sisi yang lain tuh yang kita lihat, aksis lain namanya. Jadi kita lihat dari sisi psikologisnya. Psikologis itu yang keluar apa? Misalnya kita punya personality seperti apa, atau kita punya behavior yang keluar kayak gimana, gitu-gitu. Oke. Jadi kita harus lihat juga gimana sih dia sehari-hari. Nah, terus sisi psikologis ini nggak lepas dari sosialisasi yang terjadi. Oke, jadi sosialisasi. juga nih sosial. Iya, di rumah tuh Faktor gimana sosial. sih? Dulu di sekolah dia gedenya gimana sih?
teman-teman tuh gimana, tempat pekerjaan dia gimana, itu kan pasti membentuk seseorang gitu ya. Khususnya kalau di bawah 18 tahun, karena kita baru anggap personality itu matang di usia segitu gitu, baru kita bisa diagnosis kalau ada gangguan kepribadian atau apa-apa, itu batas usianya 18 tahun. Oke. Mungkin ini sosial menarik sih menurut aku ya. Iya. Sosial ini Tadi baru mau ngomong. Nah, Bagus partner. iya. Nah, bagus partner. Bagus. berguna, ada Ngomong yang dah. berguna nih. Iya. Iya, boleh. Dari segi sosial ini menurut aku menarik nih, karena banyak orang, mungkin aku sendiri pernah dengar gitu, ada orang bilang jangan terlalu dekat sama orang LGBT gitu. Kenapa jangan terlalu dekat? Bisa dibilang ada orang bilang kalau tanda kutip menular. Jadi kayak nanti kamu kebawa gitu LGBT. Nah itu gimana tuh? Kan kita sebagai orang percaya, misalnya kita mau menolong mereka, nggak mungkin dong kita dari strangers tiba-tiba kayak kamu jangan gitu, kan nggak bisa dong. Kita perlu sebuah pendekatan kan. Pendekatan itu kita harus berteman kan. Nah tapi ada stigma di mana kita nggak boleh, kayak jangan berteman terlalu dekat gitu. Nanti nular. Tapi di satu sisi kalau kita nggak berteman, kita tidak bisa membantu mereka kan. Nah itu gimana tuh pendapatnya para narasumber kita? Oke, silakan. Oh, gimana dulu nih? Nah, kayak tadi Otto bilang bahwa salah satunya adalah dari sisi sosial, ya. Dari sisi sosial bisa nggak sih membentuk dia menjadi akhirnya seperti orang-orang yang punya orientasinya kecenderungannya LGBT, ya mungkin. Kenapa? Di mana kita bergaul, kita akan menjadi seperti apa? Nah itu. Ya kan? Tetapi menular itu kata yang salah. Oh iya. Menular kata yang Ya, salah. iya, soalnya menular itu kayak virus. Iya, Dia iya. nggak bisa tanpa kita sadari, lalu kita menjadi. Oh, Nggak iya. bisa. Kalau tertular tuh tanpa kita sadari, ternyata virusnya pindah gitu. Nah itu mungkin. Tetapi jika kita bergaul erat, kita tinggal di dalam, maka kita akan menjadi seperti. Itu kenapa? Karena kita absorb gitu apa yang dikerjakan oleh mereka, dan tanpa kita sadari kita menjadi serupa. Nah, tanpa kita sadari itu kan artinya kita nggak mikir, kita nggak bikin boundaries, Iya. maka kita akan menjadi seperti itu, gitu. Jadi kalau dibilang jangan deket-deket mereka nanti ketular, itu statement yang salah. Jangan deket-deket mereka nanti kamu bisa menjadi seperti mereka, itu possibility-nya ada, ya. Tetapi kembali lagi, ya, kenapa bisa akhirnya menjadi seperti? Karena kita nggak punya boundaries. Kalau kita tahu untuk apa kita ke sana, mengapa kita bergaul, dan fokus kita di dalam pergaulan itu apa, maka kita tidak akan menjadi seperti. Itu sebab Tuhan bilang kita harus seperti apa. Jadi terang dan garam, iya kan? Nah, terang itu fungsinya untuk apa? Menerangi. Jadi waktu kita datang, kita nyala, bukan kita jadi mati, gitu loh. Nah itu, jadi lingkungan sosial apakah bisa merubah seseorang? Sangat bisa. Nah lingkungan sosial itu kan banyak ya, betul ya Loti ya? Coba kamu jelasin apa aja yang bisa mempengaruhi seseorang bisa sampai di titik itu karena pengaruh lingkungan sosial. Sebenarnya kayaknya kalau lingkungan sosial kita semua tahu ya itu apa ya. Iya. Kayak mulai dari kecil, dari keluarga, kan itu lingkungan sosial pertama kan. Terus dari Keluarga keluarga, berarti ya. terus kita masuk sekolah. Jadi mulai dari pendidikan yang diterima tuh kayak gimana sih, sekolahnya kayak gimana, teman-teman kayak gimana. Terus habis itu mulai naik lagi kan ke kerjaan. Sebelum itu mungkin waktu SMA atau masa-masa kuliah itu kan kita lebih kalau dari developmental stage itu kita lebih dependent pada peers daripada keluarga. Mungkin di saat itu yang jadi faktor paling gede yang paling mempengaruhi kita itu udah peers, bukan lagi family, bukan lagi mama, papa atau siblings gitu di rumah, tapi yang seumuran sama kita nih yang paling kita dengerin gitu. Nah terus masuk lagi ke pekerjaan tuh kayak gimana sih gitu-gitu. Tapi sebenarnya ya, ini juga jadi mau nanya nih, jadi Gimana nih narasumber mau nanya? Ya, gimana ya? Silakan. jadi kan maksudnya kayak kalau misalnya kalau kita lihat dari sisi psikologi itu developmental psychology itu kan ya
harusnya mungkin pada usia SMA gitu, itu mungkin sexual orientation itu udah terbentuk. Jadi kayak mau kita bergaul sama siapapun gitu, kayak misalnya aku bergaul sama seseorang LGBT, nggak bikin aku jadi suka sesama jenis tiba-tiba. Tetap ketertarikannya tetap heteroseksual kan. Kayak gitu. Balik lagi karena kayak tadi ada sisi-sisi yang emang biologis gitu. Memang sudah terciptanya seperti itu gitu. Atau dari kecil udah kayak gitu. Mungkin kalau misalnya balik lagi bilang born this way, mungkin ada reference ke sana kali mungkin maksud orang-orang juga ya. Ya maksudnya dari kecil kan kita nggak terlalu sadar kan apa yang membentuk kita. Pokoknya tiba-tiba aku udah sukanya kayak gini gitu. Jadi rasanya dari kecil emang udah kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya to what extent itu efek ke kita, itu mungkin beda-beda di setiap orang ya. Tergantung pergaulannya juga. Kalau misalnya dari sisi teologi gimana nih? boleh. Iya. Balik lagi ya. Ada orang yang disebut dengan wadam. Apa Mi? Wadam. Wadam, wanita. Wanita Adam. Karena dia terlahir dengan 2 genital. Ya. Jadi ada alat kelamin perempuan, juga ada alat kelamin laki-laki. Nah, di saat seperti itu mereka akan ada pergumulan, ya kan? Pergumulan untuk apa? Gue ini sebenarnya apa sih, laki apa perempuan gitu loh ya. Nah kalau dari sisi kedokteran apakah hal itu benar ada sih? Ada sih. Kan itu tergantung kromosom kita lahirnya gimana ya. Makanya jadi codingnya kayak gimana. Emang itu juga masalah sih. Cuman kalau dari kedokteran biasanya kita akan memilih gender yang misalnya nih ya, dia udah lumayan gede waktu itu terjadi. Terus anak ini kan pasti punya kecenderungan kan ke salah satu sisi gitu. Kita bakal ikutin itu sih biasanya. Nah ini kan Gender ada ya. assigned gender, bukan assigned gender jadinya lebih ke anak itu kecenderungan di mana gitu. Nah tadi bicara tentang hal ini, jadi kita makin clear ya. Iya. Sebenarnya kalau ada sesuatu yang abnormal, Yes. baru bisa didiagnosis sebagai sesuatu yang salah gitu ya. Tetapi kalau orientasi itu kecenderungan hati, kecenderungan sikap dan tindakan kita. Ya, kita maunya seperti apa. Tadi dibilang dari sisi teologi ini bagaimana ya. Gak usah berat-berat deh ya. Kita ngomong kembali lagi pada substansinya. Wanita diciptakan sebagai penolong yang sepadan untuk pria. Tidak dikatakan bahwa pria diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan untuk pria yang nantinya akan jadi suaminya. Udah jelas, nggak ada ya. Tetapi jika hal itu terjadi, bagaimana kita menyikapinya? Betul nggak? Orang-orang ini nih ada nih di gereja udah. Terus kita mesti bagaimana? Betul nggak sih? Iya. Iya kan? Betul, Kan betul. kita bicara tentang lingkungan sosial. Iya. Sebagai pembina remaja ya, Mami tuh melihat anak-anak tumbuh besar, ya. Apalagi yang kesini, makin kecil usianya, tapi udah kelas 3 SMP, Iya, betul. ya kan? Betul. Terus mereka masih nanya, gue ini siapa sih sebenarnya, gitu ya? Iya. Kok kalau lihat di negara tertentu artis-artisnya ya, kok laki juga sulam alis ini itu, apakah itu hal yang wajar dikerjakan? Kita mau ngomong apa? Kita berani ngomong enggak? Itu kan preferensi, dia pengen cakep, kenapa? Gitu kan. Tetapi karena udah ada paradigma yang melakukan itu adalah wanita, maka orang-orang yang melakukan itu disebut sebagai orang-orang yang sering kita dengar kata banci. Iya. Iya kan? Nah, apakah benar dia yang suka kayak gitu dia banci? Banci itu kan nggak laki nggak perempuan. Iya. Jadi orientasi seksnya juga bingung. Iya. Nggak laki nggak perempuan juga. Apakah dia seperti itu? Nggak tentu loh. Nggak tentu. Laki suka facial banyak. Iya kan? Perempuan suka otomotif juga banyak. Terus apakah kita bisa menilai seperti itu? Nggak bisa. Ya. Jadi untuk kita tahu mereka itu seperti apa, memang kita perlu kenal dulu. Ya kan? Nah untuk mengenal itu kan artinya kita perlu berteman, dekat dengan, ya kan? Nah kembali lagi, ya, jika kita berhadapan dengan
kondisi orang-orang tertentu seperti itu, ya kita harus berpikir tujuan kita pada akhirnya dekat, ya, atau berteman itu apa? Kita bukan savior, ingat baik-baik, ya. Kita bukan juru selamat, tetapi kita bisa mengarahkan mereka pada juru selamat. Paling enggak pada jalan yang benar, ya. Ya, ini satu hal yang justru udah masuk ke topik pembahasan selanjutnya nih. Yes, tadi pas banget, memang hebat nih pakar pembicara kita nih. Karena memang teman-teman, satu hal yang pasti itu ini yang jadi pergumulan gereja juga ya Mia, jelas ya. Maksudnya kita mungkin Indonesia itu kan termasuk salah satu negara yang sangat konserv lah ya. Ya di tengah banyaknya boundaries terkait ya. Maksudnya beda mungkin sama negara adidaya kayak contoh Amerika yang sudah gampang lebih terbuka dengan itu. Betul, gitu. betul. Tapi maksudnya kita juga nggak bisa ngomong ini tuh suatu hal yang perlu, ini bukan Indonesia lah soal LGBT, tidak bisa ya teman-teman. Karena kita tahu jelas itu menjadi suatu hal yang memang kita juga harus, ya udah jadi salah satu bagian dari dalam tanda kutip ini kita ya. Jadi makanya tadi benar banget yang tadi Mami Vivi ngomong gitu ya. Maksudnya soal bagaimana tuh kita juga harus sekarang boleh belajar memposisikan hati kita nih di dalam berkomunitas dengan teman-teman yang seperti itu. Dan ya terkadang sih memang menemukan bahwa ada gereja yang sangat totally menolak ya. Ya maksudnya ini tuh pengaruh buruk. Betul. Kamu ya jangan seperti ini gitu loh. Tapi ada juga sebenarnya satu sisi kita belajar tentang kasih adalah ya itu kan kita belajar kasih Kristus tentang penerimaan. Kayak gitu. Jadi makanya jujur ya, pada saat mempersiapkan hal ini juga kadang-kadang kepikir ya ampun galau banget ya sebenarnya. Ada di tengah-tengah komunitas seperti ini gitu. Mungkin ada kecenderungan ke kiri, kecenderungan ke kanan. Seperti itu sih. Wih, nggak tahu. Kalau boleh dijabarkan tuh. Karena kita bisa masuk ke bagian kedua ini karena kita bicara tentang ternyata lingkungan sosial itu menjadi salah satu berperan penting ya. Yes. Salah satu yang berperan penting di dalam pembentukan diri seseorang, ya kan. Nah, dasar yang paling awal betul dari rumah. Dari rumah ya, memang dari ya. rumah ya. Lalu berkembang sebagaimana tadi Otto bilang sampai begitu jauh. Sekarang kita kembali dong. Salah satu lingkungan sosial yang ada, ya komunitas yang ada itu gereja. Yes. Ya. Ya. Bagaimana gereja menyikapi hal ini? Betul. Ya. Kembali lagi. Memimpin anak-anak muda yang baru ABG lah ya. Ya, ABG yang lah. baru-baru gede. Mereka punya banyak kecenderungan dan lain-lain. Ya, betul. Sebagai pembina pasti nggak usah munafik ya. Kita pasti ada kecenderungan lebih suka yang ini, lalu menilai yang ini. Ya. Betul gak ya? Ada self reference lah ya. Iya, ada Betul. self reference. Wah, ini anak kecewe-cewean banget, ini tomboy banget gitu kan ya. Waduh, ada kekhawatiran. Ya, berpikir jauh, overthinking. Aduh, ini begini banget. Ya. Mulai deh. Wah, emaknya begini sih, bapaknya begini sih. Nah, apa yang kita pikirkan itu akhirnya membentuk sebuah pola di dalam kita memperlakukan dia. Ya. Mental blocking namanya. Mental blocking. Ya. Mental blocking kalau terjadi di gereja, maka kita nggak akan bisa seperti yang Tuhan Yesus katakan. Kasihilah sesamamu manusia. Oke. Hati-hati guys dengan mental blocking. Ya. Penting tuh. Iya kan? Hati-hati dengan mental Kita blocking. udah punya preference nih. Iya, Dia iya. begini gitu. Kayak tadi kita ngobrol-ngobrol sebelumnya Kes ya. Iya. Ada laki-laki yang feminin banget loh. Iya. Iya kan? Apakah kita pasti bilang dia gay? Enggak. Ya, belum tentu. Tapi di kepala kita ini udah muncul nih. Aduh, dia mah banci lah, udahlah. Udahlah. Deket-deket dia mah udah deh. Ntar salah-salah gue lagi disukai sama dia. Betul gak? Akhirnya udah ada tuh bloknya. Jangan deketin dia. Terus gereja yang seharusnya memberikan kasih Iya. terjadi nggak? Enggak. Tetapi ya
hal ini bukan sesuatu yang halal juga untuk kita jadikan. Ya udah siapa aja kita ambil. Ya. Ya udah siapa aja kita terima. Ya udah siapa aja kita gaulin. Ya kan? Tanpa ada boundaries. Maka balik lagi. Kasih itu harus ada di dalam kebenaran. Ya. Ya. Kasih tanpa kebenaran di dalamnya. Itu namanya kasihan. Menarik ya, kasihan. Jadi sebenarnya yang penting tuh boundaries ya dari Betul. tadi kita ngomongin. Kasih dengan boundaries itu namanya belas kasihan. Jadi ada hikmat di dalam. Kalau kasihan itu nggak ada ukuran. Setuju? Iya, Aduh betul. kasihan loh. Padahal dia makan sehari 3 kali. Cuman kan dia nggak makan ini, nggak makan itu, jadi kasihan. Iya kan? Kalau kita berbelas kasihan pada orang, jelas kita tahu. Iya dia makan sehari 3 kali. Tapi ternyata proteinnya kurang. Jadi yang kita tambahin proteinnya. Bukan gaya hidupnya. Ya kan? Oh dia belum pernah makan ayam dengan merek tertentu. Bukan. Di restoran tertentu. Bukan. Jelas ya? Sama seperti kita memperlakukan orang-orang dengan orientasi khusus seperti ini. Mereka unik. Mereka belum tentu mau. Iya. Tapi mereka jadi. Ya kan? Terus kita mau menolak mereka? Nggak bisa. Iya kan? Nggak bisa kita langsung bilang enggak. Ya. Kalau yang butuh penanganan khusus, bawa dia ke psikiatri, bawa dia ke dokter. Karena dia terdiagnosis adanya disorder. Ya kan? Tetapi kalau dia hanya punya orientasi atau kecenderungan yang miring, ya kan? Nah kitalah yang berperan membawa dia pada jalan yang benar. Based on apa? Based on firman Tuhan. Makanya kasih tanpa kebenaran itu jadinya kasihan. Betul. Oke. Jadi gimana dong? Kasih Tuhan itu kan untuk semua orang. Betul nggak? Iya. Betul. Kasih Tuhan untuk semua orang. Nggak diragukan lagi. Yes. Dia aja mati untuk semua orang. Tapi ingat baik-baik. Yohanes 3 ayat 16 bilang apa? Coba hafalin dulu. Karena begitu besar Iya, kasih betul. Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap host kita. Betul. Saya Lihat ya. dari umur berapa itu, Iya. itu ayat udah Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. akan Dunia. dunia. Sehingga ia mengaruniakan Ya, apa? Anaknya Anaknya yang yang tunggal, tunggal. supaya. setiap orang. Nah, ada kondisi nggak? Ada kondisi. Yang abis maksudnya supaya setiap Iya, orang iya, yang iya. percaya gitu loh. Ada. Kok jadi cerdas-cerdas begini? Aduh, iya. Kasih kita pun sama. Iya. Jadi kasih kita tidak unconditional love. Iya. Tetapi kasih kita di dalamnya harus mengandung kebenaran. Ya. Gitu. Karena Tuhan mengasihi juga buat orang yang mau percaya. Dia kasih. Tapi orang punya preferensi, mau apa nggak mau percaya. Betul nggak? Iya. Nah itu. Jadi balik lagi ke pertanyaan Timi. Jadi gimana dong? Kita mesti terima semua orang nggak? Iya. Iya, benar kita mesti terima semua Menarik orang. sih ini. Kita Tapi- kan tadi kita udah ngomong tentang kita menerima semua orang ya, Iya. secara general gitu. Nah mungkin kita mau lihat dari pandangan gimana kalau ternyata dia itu mau melayani gitu, ya nggak sih? Kayak gimana tuh kasihnya? Apakah orang yang seperti itu boleh gitu melayani? Ya sebenarnya ini kayak ngomong lebih jauh aja sih Mi. Karena satu sisi ya tadi kan kita ngomongnya kan menerima orang gitu ya, menerima Iya. orang. Tapi maksudnya ketika kita ngomong komunitas artinya dia sama kita tuh udah di dalam satu grup yang sama, melakukan hal yang sama-sama. Nah, bagaimana sebenarnya tanggapan buat Mami sendiri sih sebenarnya? Mungkin tapi anyway Oto kalau mau aja juga boleh, gak apa-apa ya. Silahkan. Nah, iya. Maksudnya di dalam komunitas yang teman-teman kita yang sedang bergumul seperti itu, betul Mi, kita menerima mereka. Tapi mengizinkan mereka untuk join lebih dalam di dalam pelayanan. Gimana menurut Mami soal kayak gitu? Oke, sekarang kamu buka dulu Alkitab 1 Petrus. Wah, Nah, ayo deh. Ya, 1 kita Petrus buka- 1 ayat buka 16. 1 Petrus 1. Ya. Ya. Ini kan pertanyaannya kasih Tuhan untuk semua orang. Ya. Ya. Tetapi kamu mesti ingat loh. Ingat baik-baik bahwa Tuhan kita
ya, tidak menerima semua orang, ya. 1 Petrus 1 ayat berapa, Mi? Ayat 16. Ayat 16. Ya. Buat teman-teman yang gak kedengeran. Iya. 1 Petrus 1 ayat 16 yang lagi nonton. Ya. Buka, Ya, buka. Penting tuh, penting. Ya. Jadi Tuhan kita mengasihi semua orang. Tetapi Tuhan kita itu tidak bisa berkompromi Ya. dengan dosa. Betul. Orang-orang yang berdosa, dia bisa terima nggak? Terima, tapi dia nggak bisa terima dosanya. Ya, setuju. Jadi artinya gimana? Kalau lu bikin dosa, apakah Tuhan jadi bisa deket sama lu? Enggak. Harus ngaku dosa dulu. Nggak iya. Iya kan? Jadi yang dia nggak terima dosanya apa orangnya? Yang dia nggak terima Dosanya. 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 Nah, sekarang tadi kan tanya, orang-orang yang kayak gitu kalau mau melayani apa gimana? Bisa apa enggak? Coba baca dulu itu. Udah ketemu belum? Udah. Udah baca. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Iya. Ya. Sekarang pertanyaannya gini ya. Saya heteroseks. Ya. Saya nggak LGBT. Iya. Ya. Hetero. Iya. Tapi setiap malam saya melacur. Iya. Boleh melayani nggak? Enggak boleh, enggak layak. Sama aja jawabannya kan? Iya sih. Iya. Ya Iya iya. sih. Judulnya dosa-dosa juga kan? Iya. Jelas ya? Jadi Tuhan mengizinkan nggak LGBT itu? Jelas lah. Iya enggak lah. Enggak Udah berkenan. jelas. Udah jelas tadi kita udah bahas banget di awal. Kita kan? udah bahas banget di awal. Tetapi jika ada orang yang orientasinya seperti itu bagaimana? Ya kan? Nah, boleh melayani nggak? Jawabannya begini Kesha. Setiap orang, siapapun dia, kalau mau melayani, ada term and conditionnya, setuju? Ya, setuju, Ya setuju. kan? Dia, hal ini pun berlaku pada mereka. Bukan karena mereka itu LGBT, Ya. bukan. Ya. Tetapi term and condition itu mesti terpenuhi. Salah satu yang utama, ya, dan yang terutama harus hidup di dalam kekudusan. Jelas ya? Ya. Tanpa hidup kudus, siapapun nggak layak. Kenapa? Karena pelayanan itu adalah panggilan dari Tuhan untuk kita kerjakan. Ya kan? Bukan kita mau terus kita bisa. Bukan kita mau terus kita jadi. Enggak. Iya. Jika Tuhan tidak berkenan, maka itu nggak akan terjadi. Ya, kita ambil contoh. Ada pendeta yang bilang gini, saya survivor. Ya. Ya kan? Saya survivor. Dan sampai hari ini, saya masih berjuang untuk itu. Ya, dia tetap melayani sebagai pendeta. Terus kita boleh bilang, nggak usah. Nggak boleh. Siapa kita ya? Itu urusan dia sama Tuhan kan. Tetapi saya ngomong begini, ini ingat baik-baik ya. Ini preferensi diri sendiri. Ya. Jadi kalau buat mami pribadi, hidup dia jika di dalam kekudusan, ya siapa yang berani lawan? Iya. Iya nggak sih? Apakah Siapa- dengan iya, siapa kita ngejudge itu? Iya betul. Siapa yang bisa menentukan? Oh lu nggak boleh melayani, lu ini, lu itu, ya Iya. kan? Gini ya, kalau dia ngaku loh kita tahu dia gay atau lesbian, kita tahu dia homoseks. Kalau dia nggak ngaku, Ya kita nggak ada yang tahu juga. kita nggak ada ya. yang tahu. Bener sih. Yang lebih parah kalau dia bisexual gimana? Iya, itu Lebih serem ya, itu ya. Itu case yang Waduh. lebih ngeri lagi maksudnya. Kita nggak Iya. bisa lihat. Punya anak, punya istri, punya suami, punya anak. Dari mana kita tahu? Gue pacaran kok, mau married kok, tunangan kok. Tapi di belakang sana, gue juga punya cewek, gue juga punya cowok. Padahal gue cewek, gue cowok, tapi gue punya cowok-cowok gitu. Gimana dong? Lah itu kan. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh menghakimi orang lainnya. Karena setiap kita adalah orang-orang berdosa. Tetapi apa sih yang menjadi kunci utama kita layak disebut sebagai pelayan Tuhan? Yaitu itu. Kudus itu ya. Setiap orang yang ada hidup di dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan itu artinya enggak berarti kita bebas dari dosa, ya enggak.
Tapi kita memperjuangkan hal itu kan. Ya kan, berlari-lari. Ya kan, dengan satu tujuan, panggilan surgawi. Kalau panggilan surgawi pasti hidupnya di dalam kekudusan kan. Nah gitu. Kejawab nggak Kes kira-kira Kes? Kejawab banget sih ini sih. Tapi Iya. ingat baik-baik ya, Prince. Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Baik orang yang hetero ataupun orang dengan orientasi LGBT++. Ya. Ya. Nah, sekarang munculin sedikit ya. Kalau neutral gender. Apa nih neutral gender? Iya, Mungkin bisa tahu. dijelaskan dulu nih, mungkin ada yang belum tahu juga nih Wah, itu teman-teman. nggak ada tuh di buku diagnostik ya, gender. Iya deh. Ya, silakan jadi Mami jelasin aja deh. ada sekarang tren, dia milih, saya ini mau jadi laki. Tuh, Timi langsung cari ya, bagus Tim. Ya, saya ini Ngeri. pingin jadi laki. Ya, ya udah saya jadi laki. Jadi di gereja saya pelayanan laki. Nah kalau kayak gitu gimana? Menurut kalian gimana? Tapi perempuan. Ini pusing nih. Tolong otaknya udah mulai panas nih. Nah, Iya. Iya. Iya ya. jawab Gimana ya? dengan tegas, nggak bisa. Kenapa? Karena itu akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya berarti ini Apapun yang kita perbuat, apabila itu tidak menjadi berkat buat orang lain, malah menjatuhkan, kita nggak bisa lakukan. Nah mungkin Kasih dan kebenaran harus jalan seimbang. setelah ini aku berarti setelah Mami bilang kayak gitu ya, jadi kepikiran gitu satu case. Gimana kalau ternyata ada ada orang LGBT yang ternyata sudah bertobat gitu. Tapi sebelum dia bertobat, dia itu udah merubah semua tubuhnya gitu. Dia udah benar-benar merubah yang benar-benar transgender udah jadi, ya misalnya dia laki-laki udah jadi cewek gitu. Nah, tapi dia udah bertobat. Ngeri kali. Oke, dia udah bertobat nih. Tapi kan nggak semudah itu dong untuk mengembalikannya lagi gitu. Nah, gimana tuh dalam melayani? Orang pasti melihatnya sesuatu yang, wah ini gimana nih transgender Iya, nih, nah itu tuh- padahal udah bertobat. ini mungkin ya nggak tahu deh. Maksudnya pengen tahu juga sih. Maksudnya pandangan dari khususnya bagaimana kayak HT setempat ya, hamba Tuhan setempat melihat hal ini ya. Karena literally ya dia ngomong dia berjuang loh, Wi. Dia ngomong dia berjuang. Tapi literally fisiknya Sudah berubah. Iya berubah. Aduh, ini satu pertanyaan yang bagus banget ya. Sebenarnya ini juga jadi salah satu bahan pergumulan Mami pribadi Oke. gitu ya. Bagaimana? Balik lagi ya. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Tuhan. Ya. Jika yang dia lakukan betul-betul adalah untuk Tuhan, Ya. ya. Tetapi hal itu bisa jadi batu sandungan Balik buat lagi orang sih. lain. Ya. Ya. Terus kita suruh dia jangan melayani, nggak bisa. Ya. Bertobat, hidup di dalam kekudusan, jalannya teruji dia benar. Ya, masa kita nggak kasih dia pelayanan? Kalau dia mau melayani, ya kan? Bisa nggak? Jangan yang Tersorot gitu Iya. ya. Oh, oke. Mungkin di balik layar. ini preferensi lagi ya, Iya, iya. self preference ya, Ya, kembali lagi ya. ngerti. Nah, jadi kasih itu perlu hikmat, Ya. ya. Dan ada boundaries yang mesti kita miliki. Kalau itu akhirnya jadi batu sandungan, ya kita bangun dong pengertiannya dia, Ya. ya kan. Ayo, kita sih boleh. Kamu punya bakat banget di dalam musik ataupun lainnya. Tetapi untuk saat ini masyarakat punya pandangan yang masih begini, Ya. ya. Jadi mari kita melayani tetap tapi di belakang layar. Ya, misalnya di aransemen musiknya Iya. untuk PM. Lalu Konseptor misalnya konseptor. seperti itu ya. Nama dia boleh dicatat. Kenapa enggak? Iya kan? Nah, gitu. Bener sih, pelayanan memang bisa dari banyak hal ya, nggak harus yang Iya. ditampilkan. Jadi bisa banyak opsi buat melayani. Tetapi banyak orang takut untuk menyatakan ini. Betul enggak?
Karena nanti dia tersinggung, nanti dia pergi dari gereja, nanti dia ini, nanti dia itu. Ya. Efesus ya ngomong begini, Efesus 4 ayat 15 ngomong begini. Katakanlah kebenaran itu di dalam kasih. Ya. Kita tidak melarang dia kok. Ya, tetapi ini sebuah kebenaran bahwa apa yang terjadi pada diri dia itu sulit diterima orang. Maka dengan kasih kita katakan. Ya. Ini bukan hal yang mudah untuk kita juga. Ya. Ya, mohon pengertiannya. Ya. Kalau sampai akhirnya dia pergi dari gereja gimana Mi? Ya kembali lagi, itu fungsinya kita nih. Membangun pengertiannya dia, menyatakan kasih kita kepada dia secara sincere. Sampai akhirnya dia mengerti banget. Ya, kita membantu dia lah melewati perjalanan pertobatan dia. Nggak gampang. Tapi wajib pisah. Iya. Udah kali ya. Iya. Udah ini ya padet. Nanti gimana kalau kita ada sesi 2 aja tim? Waduh. Gimana nih mungkin ya, bisa. besok lagi ya tim. Ya kalau kalian mau sesi 2 komen. Iya, kalau mau ada sesi 2 silakan di komen. Subscribe dulu, subscribe. Iya, benar. Palingan ya benar kita udah sampai di tahap paling akhir. Mungkin kalau misalnya nih Mami, kita kan tadi sebenarnya banyak banget yang tadi udah disampaikan ya terkait bagaimana cara kita benar-benar tahu nih tentang benar-benar tahu bahwa memang ya LGBT itu sesuatu hal yang nyata gitu ya. Dan tadi Mami udah banyak banget ngomong soal bagaimana kita tuh menyikapi suasana dan kondisi di mana memang LGBT itu ada. Mungkin kalau misalnya kita ya pesan-pesan Mami lah mungkin, terutama untuk anak-anak muda YOC ataupun untuk orang-orang yang juga ada di luar sana gitu dan mereka ada di itu. Apa sih nih kalau misalnya boleh berikan ini? Kita dipanggil dari gelap menuju terang. Ya. Kita dipanggil untuk menjadi anak terang. Betul? Berfungsilah seperti itu. Jadilah terang di mana gelap itu meliputi. Ya kan? Mereka akhirnya hidup di dalam kegelapan, mungkin karena mereka nggak kenal terang itu siapa, bagaimana. Nah jadi berfungsilah sebagai terang. Itu kayaknya abstrak, nyatanya gimana? Ya kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi ingat baik-baik, mengasihi di dalam kebenaran. Kasih dan kebenaran harus berjalan seimbang. Ya kan? Tegurlah yang salah di dalam kasih, ya. Nyatakanlah apa yang benar di dalam kasih. Di dalam pelayanan di gereja atau di dalam komunitas gereja, semua kita berdosa. Nggak ada satupun yang punya imunitas terhadap dosa, sama. Jadi jangan merasa kita lebih suci daripada yang lain, ya. Jangan merasa orang lain lebih kotor dari kita. Buang tuh mental blocking yang kayak gitu. Karena gue rajin melayani, gue lebih baik dari lu. Enggak. Ya. Jadi dengan begitulah kasih itu dinyatakan. Dengan begitulah kebenaran itu nyata jelas pada diri kita. Super Jadi, sekali. Mantap. Super. Iya. Tadi Mami ada ngomong jadi, itu ada lanjutannya lagi atau Oh gimana? gitu ya? Iya, gak apa-apa dong, kelarin dong, kelarin. Jadi, jadilah terang. Jadilah terang, Oke, jadilah terang. Hidupilah kasih hidupilah kasih. Kasih. yang seimbang dengan kebenaran. Ya. Itu aja. Mantap, 2 poin ya guys. Itu diingat ya guys di buku Kasih pulang. tanpa kebenaran itu kasihan namanya. Nah, 3 Iya. tambah 1 lagi. Tapi kasih dalam kebenaran itu belas kasih. Belas kasihan. Ya. Jadi teman-teman yang di luar sana, memang tidak mudah ya teman-teman untuk kita boleh bersikap khususnya di dalam situasi yang ya bertemu dengan saudara-saudara lain yang LGBT. Tapi ingat hal yang tadi udah disampaikan sama mami kita tercinta, Mami Vivi, ya. Thank you. Menyikapi LGBT, bertemu dengan teman-teman LGBT, ingat belajar mengasihi Tuhan, kasih di dalam kebenaran. Bukan kasih tanpa kebenaran ya, karena kasih tanpa kebenaran itu apa Kasih Adalah kasihan. Kasihan, tapi belajarlah kasih di dalam kebenaran sehingga kamu punya belas kasih. Sampai jumpa di episode Poyo selanjutnya teman-teman.
Sampai jumpa. Nah, teman-teman YOC, jangan lupa untuk follow Instagram kita di Youth GKBJ SMH, YOUTH GKBJ SMH. Di situ akan ada banyak artikel-artikel menarik dan juga pengumuman terbaru tentang WOC. Jadi teman-teman bisa cek tuh update soal YOC di situ. Terus jangan lupa dengerin podcast YOC, ketik Poyo di Spotify ya. Teman-teman juga bisa tahu podcast-podcast apa aja yang pernah kita lakukan. Jadi jangan sampai lewatkan ya teman-teman.